Sebelumnya saya sudah pernah membuat kursus membuat aplikasi to-do list menggunakan bahasa pemrograman Java. Di kursus ini teman-teman akan belajar membuatnya sama seperti studi kasus sebelumnya tapi menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Jadi untuk teman-teman yang beberapa teman yang sudah nanya gitu versi Kotlinnya apa ada apa enggak, ini adalah versi Kotlinnya. Tapi untuk teman-teman yang ingin belajar dalam bahasa pemrograman Java, teman-teman bisa cek websitenya LastD atau LastD Indonesia di Udemy. Oke, kita langsung aja ke demo project atau final project dari ketika teman-teman sudah menyelesaikan kursus ini, aplikasi seperti apa yang akan teman-teman buat. Jadi ini adalah tampilan projectnya ketika saya sudah buka projectnya menggunakan Android Studio. Kemudian ketika baru dijalankan, kita akan menemukan tampilan pertama dari aplikasi yang saat ini sudah berjalan di emulator. Pada halaman pertama di sini kita punya sebuah mini dashboard ya. Sebenarnya dia cuma berisi sebuah icon gitu, terus kemudian sebuah informasi untuk user hari ini adalah tanggal sekian. Nah tanggal hari ini itu menunjukkan bahwa teks yang muncul pada halaman pertama ini adalah tugas-tugas apa saja yang akan kita kerjakan hari ini. Tapi karena ini aplikasinya baru dibuka, jadi kita memang belum punya tugas sama sekali. Ketika datanya kosong, maka kita bisa memberikan sebuah alert sederhana di sini bahwa keterangan tidak ada tugas hari ini. Oke, kita langsung mulai. Kita coba menambahkan tugas baru atau menambahkan data baru. Kita klik di sini floating action button tambahkan, misalkan hari ini kita mau ngoding. Nah, di sini kan kita punya atur tanggal ya. Jadi atur tanggal itu kalau kita tidak atur tanggalnya, maka secara default dia akan men-set tanggal hari ini. Jadi kita bisa langsung klik tambahkan, dia otomatis akan menjadi tugas kita hari ini dan muncul di halaman pertama kita tadi. Kita klik tambahkan. Nah, di sini otomatis kita sudah punya tugas hari ini kita mau ngoding. Jadi nyambung ya di sini antara hari ini tanggal sekian, jadi hari ini kita mau ngapain aja itu akan muncul tugas kita hari ini ngapain aja. Misalkan hari ini kita bukan hanya mau ngoding, tapi kita juga mau olahraga gitu. Kita tambahkan sepedaan. Kita tambahkan. Terus nanti ketika bersepeda kita juga mau mampir ke Indomart. Oke, kita tambahkan ya. Oke, jadi ada 3 tugas yang akan kita kerjakan hari ini. Terus kita mulai bangun pagi, terus kemudian kita langsung naik sepeda, terus kemudian kita mampir ke Indomart. Ternyata kita nggak jadi mampir ke Indomart gitu. Ternyata kita mampirnya ke Alfamart. Jadi mungkin kalau teman-teman mau mengubah datanya, teman-teman tinggal ganti di sini Alfamart, terus kemudian simpan. Nah, maka datanya sudah berubah ya. Terus ketika sudah dari Alfamart, kita kan ngecek aplikasi lagi gitu. Misalkan terus hari ini kita mau ngapain aja, dan ketika kita melihat Alfamart sudah selesai gitu, kita sudah ke Alfamart, ya udah teman-teman centang di sini. Maka dia sudah tidak menjadi tugas lagi, tapi menjadi tugas yang sudah kita selesaikan hari ini. Begitupun untuk yang lain gitu. Ternyata kita sepedanya juga sudah selesai. Terus kemudian untuk tugas ngoding, misalkan ngodingnya ternyata nggak jadi gitu. Hari ini kita mager atau males gitu. Ya udah kita klik aja, edit. Terus di sini kita memiliki menu untuk menghapus data. Kita hapus dulu gitu. Nah, ketika sudah dihapus berarti tugas hari ini sudah selesai. Ini sudah sore atau sudah malam gitu. Tapi kita membuat sebuah janji gitu. Ada telepon, terus kita akan melakukan meeting yang itu akan terjadi bukan hari ini. Jadi misalkan kita mau menambahkan data baru di sini, kita mau meeting project gitu. Kita project. Terus kemudian kita atur tanggalnya. Karena ini baru ditelepon oleh teman gitu, kita nggak akan melakukannya atau mengerjakannya hari ini. Ya udah kita set tanggalnya, kita mau meeting itu ketika weekend atau ketika hari Minggu gitu. Ya udah kita set di sini tanggal 20, kemudian oke. Maka kita tambahkan. Nah, di sini dia tidak muncul. Kenapa? Karena di halaman ini kita memang sudah atur kita membaca database kita itu cuman hari ini aja. Kalau untuk hari lainnya kita bisa klik di sini ada lihat semua. Maka semua tugas itu ada di halaman berikutnya atau bukan di halaman ini. Maka kita bisa klik lihat semua di sini untuk menampilkan tugas kita. Jadi di sini
bukan tugas hari ini aja ya, tapi untuk besok atau minggu depan gitu semua akan muncul pada halaman ini. Dan yang sudah kita kerjakan tadi juga muncul juga di sini. Nah, jadi misalkan kita mau bikin tugas baru di sini, kita bisa tambahkan buat baru. Misalkan kita mau meeting project 2. Project 2-nya kapan gitu? Tanggal 20 project 2-nya kita mau meeting tanggal 22. Ya udah kita tambahkan gitu. Terus kita tambahkan dia menjadi meeting project 2 yang dia tidak ada di halaman tadi. Di halaman hari ini kita nggak ada, tapi kita kalau mau lihat semua tugas kita besok-besok mau ngapain aja, kita bisa langsung lihat semua. Dan di halaman ini kita bukan hanya memiliki menu untuk menambahkan data baru atau melihat tugas yang sudah selesai, tapi teman-teman juga bisa klik di sini, ada beberapa menu ya, mulai dari menambahkan tugas baru, hapus tugas yang sudah selesai atau menghapus semua gitu. Jadi di sini kalau datanya sudah banyak, teman-teman mulai pusing nyekrolnya gitu, ya udah yang sudah selesai teman-teman hapus saja di sini. Dihapus dan semua tugas yang sudah selesai itu bisa dihapus juga. Terus kemudian teman-teman mau menghapus semuanya, mau merestart gitu, mau mereset, teman-teman mau mulai sebuah bulan baru gitu, ya udah hapus aja semua atau mau reset semua datanya gitu. Hapus semua, maka di sini kita tidak memiliki tugas sama sekali. Jadi kalau kita balik, kita mulai lagi dari awal lagi. Nah, kurang lebih itu dia final project yang akan kita kerjakan atau yang akan teman-teman kerjakan pada kursus Kotlin Android membuat sebuah aplikasi to-do list. Oke, saya ucapkan sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung LasD selama ini untuk berkarya. Dan untuk teman-teman yang belum bisa melakukan pembelian, teman-teman bisa juga subscribe LasD di channel YouTube, karena di sana juga ada materi-materi yang bisa teman-teman pelajari secara free. Oke, kita langsung balik ke materi lagi. Di sini materi kita adalah kursus Kotlin Android untuk teman-teman yang baru akan memulai pemrograman Kotlin di Android. Jadi memang kursus ini dibuat untuk teman-teman yang masih pemula, tapi ada beberapa syarat, diantaranya adalah ya paling tidak komputer atau laptopnya teman-teman memang bisa menjalankan Android Studio sebelum mengikuti kursus ini. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Irsad, Android Developer di LasD yang membuat kursus mulai dari kurikulum, terus kemudian membuat video dan juga membuat rencana ke depannya dan belajar hal-hal baru untuk kursus next dari LasD sendiri. Dan di luar dari LasD, saya juga masih mengerjakan beberapa project freelance untuk pembuatan aplikasi Android. Oke, kita langsung ke materi. Sebenarnya apa saja yang akan kita pelajari, walaupun tadi kita sudah melihat final project atau project apa yang akan kita buat pada kursus ini. Karena memang kursus ini saya desain untuk teman-teman yang baru mulai pemrograman Kotlin di Android, maka teman-teman tidak perlu khawatir kalau tidak memiliki basic Kotlin programming sebelumnya. Karena memang sudah saya sediakan beberapa materi, kurang lebih ada sekitar 20 materi yang bisa teman-teman pelajarin. Memang tidak mencakup keseluruhan dasar, tapi saya coba ambil beberapa poin yang mungkin bisa sedikit membantu biar teman-teman tidak terlalu jauh gap antara pemrograman Kotlin di Androidnya. Jadi mulai dari variabel, tipe data, function, interface, class, object, semua ada di materi Kotlin dasar. Dari sebelum teman-teman belajar Kotlin di Android, teman-teman bisa mulai dari menggunakan editor IntelliJ untuk mengerjakan beberapa materi yang sudah disediakan tentang pemrograman Kotlin dasar. Dan berikutnya baru teman-teman ketika sudah menyelesaikan materi tersebut, teman-teman bisa next untuk belajar Android dengan mulai dari install Android Studio-nya. Jadi nanti ada video atau materi juga untuk materi instalasi sampai setup emulator, kemudian menjalankan project pertama kali, dan sebelum membuat aplikasi to-do list tadi, teman-teman akan belajar membuat sebuah aplikasi kalkulator sederhana, aritmatika atau perhitungan kayak tambah, kurang gitu, dan mengerjakan desain-desain sederhana menggunakan XML di Android. Jadi tenang aja teman-teman, tidak akan langsung membuat materi yang agak kompleks seperti tadi, tapi akan mulai dari sebuah step yang membuat aplikasi sederhana.
Baru setelah itu, ketika teman-teman sudah mulai dari Kotlin, install Android Studio, terus kemudian membuat aplikasi sederhana, baru teman-teman akan mulai mengerjakan aplikasi to-do list mulai dari pembuatan layout menggunakan XML-nya dulu. Atau spesifik kita akan full menggunakan constraint layout selama pembuatan aplikasi to-do list ini. Kemudian kalau teman-teman lihat tadi kan kita banyak bertemu seputar tanggal ya. Jadi di sini akan ada materi khusus memang cara mengatur format tanggal, baik itu di sisi user interface menggunakan bahasa pemrograman Kotlin dan juga mengatur format tanggal agar support dengan database yang kita gunakan. Baru setelah itu kita akan melakukan persiapan database karena semua datanya kan disimpan di device kita ya. Baru setelah melakukan beberapa persiapan tadi, kita akan mengerjakan step by step pembuatan aplikasi to-do list menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Dan beberapa library tambahan yang akan kita gunakan selama kursus ini, yang pertama adalah Room Persistent atau database SQLite, yang mana Room Persistent adalah versi baru dari SQLite-nya. Jadi masih running di atas SQLite ya. Jadi kalau teman-teman sudah familiar sebelumnya, ya kurang lebih sama, hanya ada sedikit perubahan yang seharusnya menjadi lebih baik daripada versi sebelumnya. Terus kita juga akan menggunakan navigation component tentang perpindahan antar fragmen. Mungkin tadi nggak kelihatan ya, tapi kita menggunakan fragmen pada setiap halaman, halaman utama, halaman edit, itu semua menggunakan fragmen, dan perpindahannya kita menggunakan navigation component, yang mana semua library ini sebenarnya bagian dari Android Jetpack. Yang terakhir kita akan belajar menggunakan view binding atau gimana caranya membaca ID di layout kita agar bisa kita gunakan di halaman project Kotlin kita. Mungkin itu dia beberapa materi yang cukup panjang sebenarnya, walaupun aplikasinya tidak terlalu sekompleks apa gitu, tapi materinya memang step by step didesain untuk teman-teman yang ingin belajar step by step membuat aplikasi Android menggunakan Android Studio dengan bahasa pemrograman Kotlin. Dan yang terakhir yang paling penting, mungkin ini akan menjadi semacam informasi penting buat teman-teman sebelum mengikuti kursus ini. Memang sebaiknya dites dulu apakah komputer atau laptopnya teman-teman sudah bisa menjalankan Android Studio, karena sepanjang kursus ini teman-teman akan lebih banyak membuka Android Studio agar semua materi bisa teman-teman pelajari. Mungkin itu aja untuk video pengantar dan pengenalan kali ini. Saya Irsad dari Last Day, selamat belajar dan semoga materi ini bermanfaat.